Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan muatan pembelajaran IPS dengan KD 3.2. Indonesia. Materinya adalah, yang pertama adalah letak wilayah Indonesia yang strategis. Kemudian yang kedua, kondisi wilayah Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam yang berbeda. Dan yang keempat, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. Bentuk keragaman. Masyarakat di Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia. Contohnya, keragaman yang ada pada masyarakat Indonesia ialah keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan pola hidup masyarakat. Faktor-faktor penyebab keragaman. Yang pertama, letak wilayah Indonesia yang strategis. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain berniaga, zaman dahulu juga para pedagang membawa adat istiadat mereka saat singgah di Indonesia. Mereka pun bertukar pengalaman dan kebudayaan yang kemudian dampaknya mempengaruhi keragaman yang ada di Indonesia. Faktor penyebab keragaman yang kedua adalah kondisi wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari banyak pulau besar, pulau kecil, serta kepulauan. Dengan demikian, kebudayaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya pun tidak sama. Faktor penyebab keragaman yang ketiga adalah kondisi alam yang berbeda. Wilayah Indonesia yang sangat luas menyebabkan kondisi di Indonesia berbeda-beda. Ada daerah yang merupakan pegunungan, pantai, pedesaan, maupun perkotaan. Hal ini menyebabkan terjadinya keragaman jenis pekerjaan. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pedesaan biasanya bekerja sebagai petani, dan yang tinggal di pantai biasanya pekerjaannya sebagai nelayan. Faktor penyebab keragaman yang keempat, yaitu kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. Semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi di Indonesia, maka semakin mudah pula masyarakat antar wilayah di Indonesia saling terhubung. Selain itu, arus informasi yang semakin cepat diterima masyarakat pun terpengaruh terhadap perubahan kebudayaan yang ada. Perhatikan gambar, ada sarana transportasi dan sarana komunikasi. Keragaman ekonomi. Selain terdiri dari atas beragam suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia juga terdapat keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Perhatikan, ayo telaah amati gambar berikut. Yang pertama adalah pemetik teh. Yang kedua, nelayan. Yang ketiga, petani karet. Dan yang keempat adalah
petani. Dari keempat gambar tersebut memiliki lokasi dan jenis geografis yang berbeda. Pekerjaannya pun berbeda. Hasilnya pun berbeda. Inilah yang menyebabkan terjadinya keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi atau usaha adalah kondisi di mana pelaku ekonomi memiliki jenis usaha serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Antara lain, usaha ekstraktif, yakni jenis usaha yang mengambil serta manfaatnya secara langsung, kekayaan yang ada di alam. Contohnya adalah nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian ada pertanian, kemudian ada peternakan. Ya, ini adalah beberapa gambar contoh dari usaha ekstraktif, yakni mengambil secara langsung kekayaan yang ada di alam. Yang kedua, usaha industri, yakni jenis usaha yang menghasilkan produk atau barang ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Contoh barang setengah jadi adalah kain atau benang yang akan dijahit atau diolah menjadi pakaian, yaitu menjadi barang jadi. Kemudian ada rotan yang akan diolah menjadi kursi dan lain-lain. Ada papan diolah menjadi furnitur. Sedangkan contoh barang yang jadi, pertama adalah ada rotan, ya, ini adalah ada tas, bahan olahan dari rotan. Kemudian ada industri otomotif, kemudian ada pakaian, ya, makanan dan minuman juga termasuk barang jadi. Yang ketiga adalah usaha dagang, yakni usaha di mana pelakunya menjual komoditas tertentu. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan secara langsung dan perdagangan secara tidak langsung. Ini gambar online shopping adalah perdagangan secara tidak langsung dan penjual cilok adalah perdagangan secara langsung. Kita bahas kegiatan ekonomi dagang ini dibagi dua. Yang pertama tadi perdagangan secara langsung, yaitu perdagangan dengan cara transaksi langsung antara penjual dan pembeli, serta barang yang diperdagangkan pun ada ketika bertransaksi. Contohnya apa? Ada pedagang bakso, kemudian pedagang cilok, kemudian ada warung sembako. Ini adalah perdagangan secara langsung karena ada barangnya ketika bertransaksi. Kemudian yang kedua, perdagangan secara tidak langsung, yaitu perdagangan antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Contohnya adalah transaksi perdagangan secara online. Nah, sekarang kita merasakan betapa perdagangan transaksi secara online itu sedang bergeliat sampai hari ini. Jadi semua mulai dari belanja, shopping, kemudian sekolah pun akhirnya secara online seperti itu ya. Keempat, usaha jasa. Sektor yang fokus pada pelayanan terhadap konsumen dan memerlukan keahlian serta keterampilan khusus. Contohnya adalah ini ada tukang cukur rambut yang harus memiliki keterampilan khusus bagaimana cara memotong rambut yang rapi. Kemudian ini adalah usaha bidang jasa. Kemudian ada guru. Kemudian ada dokter. Kemudian ada polisi dan lain-lain.
Ini adalah usaha jasa. Kemudian, yang kelima, usaha pertambangan. Kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan secara pribadi, kelompok, atau melalui badan usaha milik pemerintah, seperti Pertamina atau milik swasta. Kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kegiatan ekonomi bidang migas, yaitu berupa minyak dan gas. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi bidang non-migas, berupa emas, batu bara, tembaga, aluminium, nikel, dan pasir besi. Ini adalah contoh-contoh dari usaha pertambangan. Sekarang perhatikan hubungan kegiatan ekonomi dengan kondisi geografis. Dari beberapa kegiatan ekonomi tersebut, ada yang tidak bisa dilakukan di semua tempat. Namun, harus tergantung pada kondisi geografis tempat tersebut. Misalnya, kegiatan perkebunan yang dapat dilakukan di dataran rendah dan dataran tinggi, tetapi tidak dapat dilakukan di daerah pantai. Petani tidak mungkin bisa menanam padinya di pinggir pantai. Kemudian ada pemetik teh, kebun teh, tidak mungkin juga bisa dilakukan di daerah pantai. Kemudian peternakan, seperti itu. Kemudian ada juga jenis kegiatan ekonomi yang tidak tergantung dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan di semua wilayah. Apa saja contohnya? Pertama, usaha jasa. Apa saja? Ada tukang cukur rambut, kemudian ada guru, kemudian ada dokter. Ini adalah contoh jadi jenis usaha. Yang kedua, usaha industri. Ini contohnya usaha konveksi. Dan yang ketiga adalah usaha perdagangan. Contohnya adalah di pasar. Dari gambar-gambar tersebut, dari jenis usaha, usaha jasa, usaha industri, dan usaha perdagangan adalah contoh jenis kegiatan ekonomi yang tidak tergantung dengan kondisi geografis suatu wilayah. Jadi mereka terus bergeliat ekonominya tanpa melihat di mana lokasinya berada. Kemudian setelah selesai materi, tugas kita adalah yang pertama, kerjakan latihan di buku tema 7 halaman 126 sampai 127 dengan melengkapi tabel aktivitas dan jenis kegiatan ekonomi. Kemudian tugas yang kedua adalah membuka halaman 130 yaitu dengan melengkapi tabel kondisi geografis dan hasilnya. Dan tugas yang ketiga adalah kerjakan di buku halaman 134 melengkapi tabel jenis kegiatan ekonomi yang tidak tergantung kondisi geografis. Alhamdulillah, itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.